Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua kelas 1A dan kelas 1B. Alhamdulillah di hari Selasa ini kita ketemu kembali ya untuk belajar pelajaran adab Islami ya, adab Islami. Kali ini ya, di hari ini teman-teman semua akan perfect berikan cerita lagi. Kemarin kita sudah mendengar cerita tentang keberanian Nabi Musa alaihi salam ya, yang berani melakukan atau melaksanakan perintah Allah untuk menasehati raja yang paling kejam, raja yang paling galak ya, dan raja yang paling kufur terhadap Allah, yaitu Raja Fir'aun. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ya kisah keberanian di halaman 48 ya, di halaman 48 tentang berani menyatakan kejujuran. Nah, ini penting nih buat kalian semua ya. Kita ya harus belajar untuk jujur dari sekarang ya. Tidak boleh berbohong ya, kita tidak boleh menyembunyikan kesalahan kita, tidak boleh ya. Membohongi teman-teman, membohongi orang tua itu tidak boleh, membohongi guru juga tidak boleh ya. Jadi kan harus jujur ya. Yang kalian kerjakan itulah yang kalian ucapkan ya, yang kalian kerjakan itulah yang kalian ya sampaikan ya. Tidak boleh sampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya kalian tidak kerjakan. Baik, kita akan mendengarkan kisah sahabat Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat-sahabat yang banyak radhiyallahu taala anhum ya, dan diantara sahabatnya yaitu adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ya. Beliau adalah sahabat yang pemberani dan terkenal dengan jujur ya. Kenapa jujurnya? Kenapa beliau sampai terkenal dengan jujurnya? Ya, karena ketika itu ya beliau sempat melakukan kesalahan ya, Apa kesalahannya? Yaitu beliau tertinggal dan tidak mengikuti peperangan ya. Ketika itu Rasulullah SAW menganjurkan para sahabatnya bersiap untuk perang ya. Perang apa? Perang Tabuk pada waktu itu ya. Jadi ketika Rasulullah menganjurkan untuk perang, Ka'ab bin Malik sebenarnya sudah mendengarnya, namun beliau masih tetap di rumahnya, masih berada di kebun di rumahnya. Ketika sahabat-sahabat Nabi sudah berjalan pergi ya, ternyata Ka'ab masih tertinggal nih, masih di rumahnya nih ya, masih enak di rumahnya ya, padahal beliau sudah tahu tuh, aku ntar insya Allah akan ikut dengan Nabi Muhammad untuk perang. Namun karena kelupaan akhirnya tertinggal Ka'ab bin Malik, dan akhirnya beliau tidak bisa mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ia pun sangat sedih karena tidak ada halangan sebenarnya yang membuat beliau tidak ikut untuk berperang ya. Beliau hanya kelupaan ya, kelupaan. Beliau terlalu enak di rumahnya, menikmati kebunnya ya. Akhirnya ketinggalan. Akhirnya beliau khilaf. Akhirnya beliau mohon ampun kepada Allah. Nah, setelah Nabi Muhammad dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya pulang ya, ketika Rasulullah SAW pulang ya, maka Ka'ab bin Malik pun semakin sedih dan juga semakin bingung karena ia tidak mempunyai banyak alasan ya. Kenapa dia tidak ikut perang? Kenapa dia tidak mau mengikuti perintah Nabi? Kenapa dia tidak langsung segera ikut dengan pasukan Muslim ketika pergi? Dia malah santai dulu di rumahnya. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW memanggilnya ya untuk bertanya kenapa dia tidak mau ikut Nabi Muhammad dan kenapa dia tidak mau untuk ikut berperang ya, maka dia tidak mau untuk berbohong. Ia tidak mau berbohong seperti orang-orang munafik ya. Jadi ada orang-orang munafik yang dia berbohong di depan Nabi. Aku gara-gara ini Nabi sakit atau apa, padahal beliau nggak sakit ya. Berbohong di depan Nabi. Ya, tapi Ka'ab bin Malik tidak mau bohong ya, tidak mau bohong seperti orang munafik ya. Ia tetap jujur ya. Ia tetap jujur ketika Nabi Muhammad bertanya kepadanya ya, bahwa ia melakukan kesalahan ya. Ia khilaf ya, hanya karena menikmati kebunnya akhirnya tidak ketinggalan dari pasukan ya. Ia pun menjawab bahwa ia tidak memiliki alasan ya, ia tidak mempunyai alasan maupun halangan untuk perang ya. Dan Nabi Muhammad SAW pun bersabda ya,
Ka'ab ini ya, dia telah berkata jujur, kata Nabi Muhammad ya. Bangun dan pergilah, semoga Allah memberikan keputusan dalam masalah ini ya. Akhirnya Ka'ab pun diberikan sedikit sanksi dari Nabi Muhammad SAW ya, sedikit hukuman dari Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Ia tidak boleh diajak bicara ya sementara waktu oleh kaum muslimin ya. Kaum muslimin tidak mau berbicara dengannya ya. Akhirnya Ka'ab pun sedih ya menerima hukuman itu. Akhirnya Ka'ab bersedih, termasuk dengan saudaranya ya, keluarganya, bahkan ya anak istrinya juga tidak ingin berbicara dengannya, karena itu hukuman untuk Ka'ab ya. Ia pun akhirnya sangat menyesal ya, dan tetap rajin beribadah ya, sambil dia beristighfar ya, sambil dia menyesali perbuatannya, dia tetap juga beribadah ya, tetap beribadah, terus bertaubat ya, mengucapkan astagfirullah. Ia tetap rajin sholat jamaah ya, dan ia terus menangis ya, menangis atau atas hukuman yang diberikannya ya, sampai hari ke-50. Bayangin 50 hari ya. 50 hari berarti sebulan lebih beliau diberikan hukuman oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Allah pun menurunkan wahyu ya kepada Nabi Muhammad SAW ya, yang isinya tentang diterimanya taubat dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ya, dan juga kawannya yang sangat jujur. Jadi ada 2 kawannya juga yang ikut jujur bersama Ka'ab bin Malik. Maka itulah kabar gembira ya, dan hadiah yang sangat berharga bagi orang yang jujur ya, bagi orang yang jujur dan mengakui kesalahan dan bertaubat ya, gitu. Jadi kita ketika berbuat kesalahan, kita harus mengakuinya walaupun harus kena hukuman ya, tapi tetap kita harus mengakuinya ya, karena itu adalah bentuk kejujuran kita. Kemudian kita juga harus bertaubat ya, ketika kita sudah berbuat salah, sudah jujur, kita harus bertaubat, harus beristighfar ya, harus mengakui kesalahan kita ya, dan juga tetap untuk beribadah dan minta tolong kepada Allah agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi, jangan lagi berbuat kesalahan ya, dan juga berubah ya menjadi orang yang lebih baik. Baik. Itu adalah kisah dari Ka'ab bin Malik ya, yang dia tertinggal perang karena dia lalai, dan dia telah bertaubat, dia telah jujur kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Ka'ab bin Malik harus menerima hukuman ya, didiamkan oleh kaum muslimin selama 50 hari, sampai akhirnya Allah pun menerima taubatnya ya, karena beliau tetap berusaha untuk bertaubat dan beristighfar, serta terus beribadah dan memperbaiki kesalahannya ya. Itulah tentang Ka'ab bin Malik ya, dan itulah cerita tentang berani untuk menyatakan kejujuran. Harus berani jujur ya, harus jujur, nggak boleh bohong ya, nggak boleh bohong ya. Kata bundanya atau kata uminya suruh jajan 3.000, duitnya 5.000. Yang jajanin 5.000. Terus tanya sama uminya, 2.000-nya kemana? 2.000-nya hilang. Jatuh di jalan ya, padahal mah enggak ya, padahal dijajanin yang lain. Nah, itu nggak boleh, itu bohong namanya ya. Termasuk juga apa ya, harus jujur mengerjakan ya tugas dari sekolah ya. Iya, kerjakan sendiri ya, belajar sendiri ya. Ketika kerjanya nyontek ya, atau lihat temannya, maka itu termasuk bentuk tidak jujur ya. Oke, semoga teman-teman semua menjadi orang-orang yang jujur ya, pribadi yang jujur, jangan menjadi orang-orang yang suka berbohong, dan semoga Allah melindungi kita semua dari sifat berbohong ya. Semoga Allah melindungi kita dari sifat berbohong. Oke, syukran, jazakumullah khair teman-teman semua ya. Insyaallah kita akan mengerjakan sedikit tugas ya yang telah Bapak berikan di bawah deskripsi ini ya, kalian boleh kerjakan dengan baik ya, dan juga ya, semoga Allah mudahkan kalian dalam mengerjakannya. Oke, syukran, jazakumullah khair wa barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.